Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hampir semua agama yang ada di dunia ini selalu mengidentifikasikan para pendiri agama mereka dengan berbagai macam peristiwa keajaiban, dengan berbagai macam peristiwa yang dihubungkan dengan kesaktian. Dan ini terjadi tidak terkecuali dengan agama Buddha. Dalam agama Buddha, umat Buddha sendiri tentu mengacu pada kitab suci yang dipercaya sebagai kitab yang menjadi acuan umat Buddha dalam mempelajari ajaran Sang Buddha, mengidentifikasikan Sang Buddha dan para siswa utama beliau memiliki berbagai macam kemampuan yang berada di luar kemampuan manusia biasa, atau disebut dalam bahasa Pali Uttali Manusa Dhamma, kemampuan yang melampaui kemampuan manusia biasa, atau dengan kata lain zaman sekarang disebut kesaktian. Sang Buddha dan para siswa utama beliau dapat dikatakan memiliki 5 jenis kesaktian, atau disebut panca abhinya, 5 pengetahuan tinggi yang di sini mengacu pada berbagai macam kemampuan yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Yang pertama adalah Pubbe Niwasanu Satinyana, kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan sampai ribuan, ratusan ribu, berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau. Orang demikian, Sang Buddha dan para siswa utama beliau mampu melihat apa yang terjadi di kehidupan mereka di masa lampau. Yang kedua, kemampuan yang disebut sebagai Dibacaku atau mata dewa. Dengan kemampuan ini, seseorang, Sang Buddha sendiri, mampu melihat bagaimana makhluk-makhluk lahir mati sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak hanya demikian, dengan kemampuan mata dewa, seseorang juga mampu melihat ada makhluk-makhluk lain yang berada di luar dimensi alam manusia. Sang Buddha, para siswa utama beliau juga memiliki kemampuan demikian. Mereka mampu melihat bahwa ada makhluk-makhluk lain di luar alam manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan yang disebut sebagai Dibasota, atau dengan kata lain telinga dewa. Dengan kemampuan ini, seseorang dikatakan mampu mendengar suara, baik suara yang dekat maupun suara yang jauh. Dan tidak hanya suara-suara yang ada di alam manusia, tetapi juga suara-suara yang ada di alam-alam lain, termasuk alam dewa, alam Brahma, juga diketahui suara mereka, didengar suara mereka. Ini adalah kemampuan ketiga. Kemampuan yang keempat adalah kemampuan yang disebut sebagai Ceto Pariyayanyana, atau kemampuan untuk melihat pikiran makhluk lain. Tidak hanya pikiran manusia, tetapi juga pikiran-pikiran makhluk lain, pikiran binatang, pikiran mereka yang terlahir di alam rendah, pikiran mereka, para dewa, dan juga bahkan makhluk Brahma. Jadi, ketika berdekatan dengan mereka, jangan berpikir buruk, nanti akan ketahuan. Ini kemampuan yang keempat. Nah, kemampuan yang kelima adalah kemampuan yang disebut sebagai Iddhivida, atau berbagai macam kekuatan gaib, kekuatan yang berada di luar kemampuan manusia biasa, seperti bisa terbang, bisa menghilang, hilang dari tempat sini, muncul di tempat lain. Kemudian juga bisa menjadikan dirinya dari 1 menjadi 10, menjadi 100, bahkan bisa menjadi ratusan ribu. Dari banyak menjadi sedikit. Seseorang juga mempunyai kemampuan dengan Iddhivida ini, bahwasanya bisa tembus gunung, tembus tembok, dan sebagainya.
Dan kemampuan-kemampuan demikian dikatakan dimiliki oleh Sang Buddha dan juga beberapa siswa utama beliau. Maka di dalam kitab suci kita menemukan berbagai macam peristiwa bagaimana Sang Buddha terkadang lenyap di sini kemudian muncul di tempat lain. Sang Buddha terkadang mempunyai, yaitu menunjukkan kesaktian beliau dengan terbang ke angkasa. Ada berbagai macam kesaktian yang dimiliki oleh Sang Buddha. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, walaupun Sang Buddha dan para siswa utama beliau diidentifikasi dengan berbagai macam kesaktian yang berada di luar kemampuan manusia, tetapi Sang Buddha tidak menekankan kepada siswa beliau untuk memiliki kesaktian. Tidak menekankan ajaran beliau agar umatnya memiliki kesaktian, agar umatnya memuja-muja kesaktian. Justru Sang Buddha melihat bahaya ketika seseorang memuja kesaktian. Oleh sebab itu, ketika ada seorang bante bernama Bindola Bharatwaja yang memiliki kesaktian untuk bisa terbang, suatu kali ketika ada sebuah perlombaan, ada seseorang yang memiliki mangkok terbuat dari cendana, kemudian ditaruh di atas, yaitu bambu yang dipasang, kemudian ditaruh di puncak bambu tersebut, dan meminta siapapun para pertapa untuk mengambil cendana tersebut, yaitu mangkok dari cendana tersebut, dengan kekuatan gaibnya, yaitu dengan terbang. Tidak ada satupun yang bisa. Tapi kemudian salah satu siswa Sang Buddha, Bante Bindola Bharatwaja, mengambil dengan cara terbang ke angkasa. Tetapi apa yang terjadi? Sang Buddha justru menekankan pada para siswa beliau untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Bante Bindola Bharatwaja. Mengapa? Karena ketika seseorang menunjukkan kesaktian kepada umat, maka umat bukan akan mempraktekkan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, bukan mempraktikkan dhamma yang membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada manfaat, membawa kepada lenyapnya duka penderitaan, tetapi kemudian masyarakat akan memuja-muja kesaktian tersebut. Maka Sang Buddha mengatakan pada siswa beliau, kalau seorang biku menunjukkan kesaktian, memiliki kesaktian dan menunjukkan kesaktian kepada masyarakat, maka itu dikatakan seperti seorang perempuan yang membuka bagian-bagian yang menimbulkan rasa malu, bagian-bagian tubuh mereka menimbulkan rasa malu di depan publik, artinya memalukan. Oleh sebab itu, dalam satu kesempatan lagi, ketika ada seorang rumah tangga datang kepada Sang Buddha, dia seorang Brahmana bernama Kewada, dan meminta kepada Sang Buddha agar para siswa Sang Buddha diperbolehkan, diizinkan untuk menunjukkan kesaktian mereka. Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan ada 3 jenis kesaktian, ada 3 jenis patiharya, keajaiban. Yang pertama adalah Iddhivida patiharya, yaitu berbagai macam kekuatan gaib yang tadi saya sampaikan, bisa menjadi banyak, bisa terbang, bisa menghilang, bisa melihat masuk ke dimensi yang lain. Yang kedua adalah Adesana patiharya, kemampuan untuk melihat pikiran orang lain. Dan yang ketiga adalah Desana patiharya, kemampuan untuk mengajarkan dhamma, mengajarkan ajaran yang membawa kepada pencerahan. Sang Buddha mengatakan, di antara 3 kemampuan ini, yang layak, yang patut untuk ditunjukkan adalah kemampuan yang ketiga, bukan yang 2 pertama. Karena 2 pertama ini, walaupun seseorang mempunyai kemampuan demikian, tetapi itu akan membahayakan, terutama adalah kepada mereka yang berpikir bahwa dengan mantra, dengan jimat juga bisa memperoleh kemampuan demikian, bisa memperoleh kesaktian demikian. Orang demikian tidak akan punya keyakinan terhadap seseorang yang mempunyai kemampuan demikian, terhadap misalnya seorang biku yang mempunyai kemampuan demikian.
Oleh sebab itu, Sang Buddha menekankan kemampuan yang mesti ditunjukkan kepada masyarakat, kepada siapapun, adalah kemampuan untuk mengajarkan Dhamma. Mengapa? Karena kemampuan mengajarkan Dhamma adalah kemampuan yang membawa seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang membawa kepada manfaat, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi kehidupan setelah kematian. Tidak hanya kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan spiritual. Dan itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat, kemampuan untuk mengajarkan Dhamma. Dan sekali lagi, kesaktian dalam agama Buddha ada, tetapi kesaktian bukan utama, dan bahkan kesaktian itu hendaknya tidak ditunjukkan. Kalaupun seandainya ada seseorang yang memiliki kesaktian, itu tidak perlu ditunjukkan. Yang perlu ditunjukkan adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Sehingga pada akhirnya Sang Buddha menekankan di antara pengetahuan yang tinggi, ada satu pengetahuan yang tinggi yang mesti dicapai, yang tidak lain adalah asawa kaya nyana, pengetahuan bagaimana seseorang punya kemampuan untuk menghancurkan kotoran batin. Dan ini yang harus ditekankan, ini yang harus diajarkan kepada kita semua, karena inilah yang membawa kepada seseorang untuk terbebas dari segala bentuk duka penderitaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana pandangan agama Buddha, bagaimana pandangan Sang Buddha berkaitan dengan kesaktian. Kesaktian ada, tetapi itu bukan utama. Yang utama adalah bagaimana kita mengarahkan hidup kita untuk terbebas dari duka penderitaan, untuk terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Terima kasih. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.